Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Linda Sari dengan NIM 2204411659. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang topologi jaringan. Pertama-tama kita perlu membahas mengenai apa itu topologi. Topologi sendiri itu merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user lain dengan mudah walau berbeda tempat. Selanjutnya kita bahas mengenai apa saja manfaat dari topologi jaringan. Bisa dilihat ini beberapa manfaat dari topologi, yaitu diantaranya mengatur hubungan perangkat, menentukan rute data, meningkatkan keamanan jaringan, meningkatkan efisiensi dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi. Yang pertama di sini bisa dilihat itu topologi ring, di mana topologi ring sendiri merupakan topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Bisa dilihat gambarnya seperti ini, menyerupai cincin. Kemudian adapun kelebihan dari topologi ring sendiri itu diantaranya data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudahan dalam proses pemasangan data instalasi, penggunaan jumlah kabelan yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangannya diantaranya apabila ada suatu komputer dalam ring yang gagal berfungsi maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Jadi ketika ada salah satu komputer yang gagal di sini berfungsi maka seluruh komputer sini akan terpengaruh. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Karakteristiknya sini diantaranya ada dua di sini. Node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran saja seperti gambarnya. Sangat sederhana dan layak seperti jenis topologi bus. Next, di sini ada topologi bus. Nah, topologi bus sendiri itu banyak digunakan pada masa dengan kabel sefaksi menjamur. Dengan menggunakan T-connector, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kelebihan topologi bus diantaranya biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya diantaranya ada jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau permasalahan, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer klien yang lain. Proses sending dan receiving data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Karakteristiknya node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sini seperti gambar saya lihat sangat sederhana dalam instalasi. Next, yang ketiga ada topologi star, itu konfigurasi jaringan yang seluruh perangkatnya terhubung ke node pusat. Semua perangkat dalam jaringan tersebut membuat bentuk yang mirip dengan bintang, oleh karena itu dinamakan topologi star. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, maka jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Tingkatan keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, bersifat fleksibel. Kekurangannya, jika switch hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibuat mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Karakteristiknya, setiap komputer terkoneksi ke perangkat terminal. Jika salah satu komputer mengalami masalah koneksi, maka komputer yang lain tidak akan terkena dampaknya. Next, topologi mass.
Topologi mesh ini itu suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Gambar. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik, besar bandwidth yang cukup lebar. Kekurangannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Adapun karakteristiknya, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Next, di sini ada topologi tree atau topologi pohon, adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan topologi bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung atau backbone. Kelebihannya, susunan data terpusat secara hierarki. Oleh karena itu, hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kekurangannya, apabila komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. Menggunakan banyak kabel dan kabel terbawa atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Kinerja jaringan pada topologi ini terbilang lambat. Adapun karakteristiknya yang diantaranya memiliki tingkatan jaringan atau node, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat lalu lintas data serta mengendalikan jaringan. Next, yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid sendiri ini itu gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi seperti ini, ada topologi ring dan star itu yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut membentuk topologi hybrid. Kelebihannya itu penambahan koneksi lainnya sangatlah mudah, kemudian fleksibel. Kekurangannya topologi hybrid ini itu instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Biaya pengembangan pada topologi ini juga terbilang mahal. Pengelolaan pada jaringan ini sangatlah sulit. Karakteristik dari topologi ini sendiri, dalam topologi ini terdapat dua jenis topologi yang berbeda atau lebih, di mana semuanya menjadi satu kesatuan. Topologi ini memiliki karakteristik topologi asal yang membangunnya. Jika jaringannya terdiri dari topologi ring dan star, maka dalam topologi hybrid akan terdapat karakteristik kedua topologi tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.